Di sini kami akan menjelaskan materi tentang faktor penyebab korupsi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari sebelah kiri. Pertama, nama saya Nini Ayu Rastri. Dan saya Fahmi Farizi. Dan saya Hernandi Zamzami. Dan saya Adelia Andayani. Dan saya sendiri adalah Gunawan. Sebelum kita membahas faktor penyebab korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya korupsi tersebut. Pengertian korupsi. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Kami di sini akan membahas 3 buah materi. Yang pertama adalah faktor penyebab korupsi, yang kedua penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, dan yang ketiga adalah faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulis Tiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi 2 kebutuhan yang paling bawah, dan logika seharusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Selanjutnya ada faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari 2 sisi. Dari sisi satu, dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Yang kedua, tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas atau tegas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Sebelumnya kami sudah membahas pengertian korupsi. Nah, selanjutnya kami akan membahas pengertian dari koruptor. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya, opportuni, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure, hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Selanjutnya materi yang ketiga, A. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke, selanjutnya faktor internal merupakan faktor pendorong dari dalam diri sendiri yang dapat dirinci menjadi 2 aspek. Yang pertama aspek sosial, perilaku korup dan dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman bagi orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, aspek perilaku individu, sifat tamak atau sifat rakus manusia, moral yang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat, misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara sendiri. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga.
karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi gaya hidup yang konsumtif. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat tersendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. Kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat melakukannya sendiri. D. Aspek ekonomi. Pendapat tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. E. Aspek organisasi. Kurangnya ada sikap keteladanan pemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemah pengawasannya. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.